Welcome to Indonesia. Negeri kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke adalah keindahan mosaik, keindahan alam dan budaya. Dari ribuan pulau yang dimilikinya, kali ini kita akan terbang ke jantung Kalimantan. Pulau yang menyimpan kekayaan alam dan potensi ekonomi yang luar biasa. Kalimantan sebagai pulau terbesar ketiga di dunia, terbagi menjadi 5 provinsi yang masing-masing memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri. Secara geografis dan demografis, perbedaan ini menciptakan landscape ekonomi yang kompleks namun menarik. Secara keseluruhan, ekonomi Kalimantan masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam. Ini berarti bahwa pertambangan, perkebunan, dan kehutanan memainkan peran yang sangat penting dalam menghasilkan pendapatan dan lapangan kerja. Sekarang, mari kita fokus pada sektor-sektor unggulan yang menjadi mesin penggerak ekonomi Kalimantan. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana masing-masing sektor ini berkontribusi dan apa yang membuatnya begitu penting. Pertambangan batubara, seperti yang sudah saya sebutkan, masih menjadi andalan utama. Namun, kita tidak bisa mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Yang jelas ini yang menyakitkan hati kita. Kita cuma nonton, ini tanah kita dulu, garapan kita dulu, sekarang menjadi nilai luar biasa untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Mana lahan untuk kami? Ini separuh aja yang hidup-hidup lagi, buah-buah kita ini semuanya mati di pinggir-pinggir sungai itu. Semenjaknya ada tambang itu. Ya, kita memerlukan aturan yang lebih kuat untuk perlindungan keragaman hayati. Agar ada kesepakatan bersama untuk tidak lagi melakukan penambangan di kawasan yang tinggi risiko biodiversity-nya. Masalah pertambangan ini perlu sangat diperhatikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendorong praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pertambangan ini juga dirasakan oleh masyarakat lokal. Kelapa sawit juga merupakan komoditas penting bagi Kalimantan. Namun, kita semua tahu bahwa industri kelapa sawit seringkali dikaitkan dengan deforestasi dan konflik lahan. Oleh karena itu, kita perlu mendukung upaya sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan seperti ISPO dan RSPO, dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati. Kalimantan memiliki potensi yang sangat besar di sektor kehutanan, asalkan dikelola dengan prinsip-prinsip lestari. Ini berarti bahwa kita harus menghentikan praktek penebangan liar dan beralih ke pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan, seperti sistem tebang pilih dan penanaman kembali. Selain itu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu juga bisa menjadi alternatif yang menarik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Sektor perikanan dan kelautan juga menjanjikan, terutama dengan potensi budidaya laut yang sangat besar. Kalimantan memiliki garis pantai yang panjang dan sumber daya laut yang kaya. Dengan investasi yang tepat dalam teknologi dan pelatihan, kita dapat mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi nelayan lokal. Bagian yang tak kalah penting, yaitu pariwisata Kalimantan, menawarkan keindahan alam yang luar biasa yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Dari menyelam di Kepulauan Derawan hingga melihat orangutan di Taman Nasional Tunjung Putih, ada begitu banyak hal yang bisa ditawarkan kepada wisatawan. Ekowisata khususnya
memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik utama dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan memberdayakan masyarakat lokal. Kalimantan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan beragam. Dengan pengelolaan yang bijak, investasi yang tepat, dan komitmen untuk berkelanjutan, Kalimantan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Saya percaya bahwa masa depan Kalimantan ada di tangan kita semua. Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan visi Kalimantan yang lebih maju, sejahtera, dan lestari.